Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ahmad al-Fasi al-ma'ruf bi-Zarruq rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Al-far'ur rabi'u al-batil. Adapun cabang yang keempat yaitu al-batil. Yang dimaksud al-kalamul batil karena di sini menerangkan tentang al-muharramat al-lisaniyah yang diharamkan oleh Allah dari sisi lisan kita adalah percakapan yang batil. Karena di sini berkaitan atau berbicara tentang an-nasihah, nasihat-nasihat yang baik, maka nasihat apa saja yang batil ini yang akan diterangkan oleh beliau. Wa ammal batilu fa kullu syai'in laysa minal haqqi. Adapun yang dinamakan al-batil maka yaitu setiap sesuatu laisa yang tiada syai' minal haqq daripada yang benar. Wala yahdi dan tidak menunjukkan syai' ilaihi kepada hak. Jadi tidak ada bukan sesuatu yang benar ataupun tidak ada sesuatu yang bisa diambil kebenarannya. Qala subhanahu wa ta'ala famada ba'dal haqqi illa dhalal. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka tiada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak tahu zanya ini apa ini. Kita rujuk kepada tafsir. Masya Allah. Wa minal batili as-sihru wat-talsamat. Dan yaitu sebagian daripada perkara atau perkara yang batil as-sihru. Adapun sihir kan keluar dari lisan yang banyak. Jadi bacaan-bacaan yang bisa mencelakakan orang lain al-batil. Wat-talsamat wal-azaim wal-ashkal. Ini at-talsamat wal-azaim wal-ashkal ini bisa dimasukkan ke kalimat mutaradifah. Jadi talsamat ini maknanya cara Madura jimat. Jimat yang memang tidak ada dasarnya sama sekali. Wal azaim sama. Wal ashkal dan ashkal. Bedanya kalau ashkal ini adalah sesuatu yang yang berbentuk hitungan. Misalkan ada segi 4 ditulis di sini, ada tabel segi 4 ditulis 12, di sini 15 nih. Ashkal namanya. Ini dari aufak. Ini yang bertentangan dengan syariat, yang tidak yang tidak boleh itu. Misalkan yang jelas haram, yang mencelakakan. Dari mana kita tahu? Kita minimal tahunya dari siapa kita peroleh. Ketika kita naudzubillah memperoleh dari tukang sihir, yang jelas itu tidak akan baik.
ini bisa membunuh orang, ini jelas tidak baik. Ketika kita dapat dari ulama yang betul-betul ilmunya dalam syariat mumpuni, mengerti tentang itu, kemudian ulama itu wara, maka ini yang dibahas oleh beliau. Untuk golongan awam sebaiknya tidak usah. Kita sebagai orang yang berilmu sebaiknya menghindar supaya tidak diikuti oleh orang awam. Ini beliau sangat tegas di sini. Ini mazhabnya Imam Al-Fasi, Imam Zarruh. Kalau kita orang Madura, Indonesia umumnya banyak yang pakai. Ya. Nah, ini kenapa beliau mengatakan yang seperti itu dihindari? Karena ketidaktahuannya orang awam tentang aufaq, tolsamad dan azaim itu sendiri. Tidak tahu saya, cuma dikasih orang. Sebagai orang yang berilmu, tidak mungkin mau menerima begitu saja. Apa itu? Walaupun benar, kata beliau, ini ketegasan dalam bersyariat. Tapi beliau nanti menerangkan, ketika orang itu betul-betul ahlu tauhid, betul-betul memang wara, betul-betul tidak melanggar syariat perbuatan-perbuatannya, maka kita serahkan kepada mereka masalah itu. Jadi beliau ini tidak ingkar 100%. Tidak ingkar 100%, cuman beliau ini menghimbau kepada kita, jangan mudah kita memakai atau membeli atau menerima zimat-zimat yang kita tidak tahu isinya. Rata-rata mun zimat tak kira bisa ya kata awak ini sudah tahu ki bergiain. Tak kok apa ini? Tak baju Mas. Ini beliau ketegasan beliau. Tapi beliau seandainya hidup di Indonesia, hidup madhura enggak mungkin, ya tena pembaharuan luar biasa, banyak senentang Mas teh. Banyak senentang. Jadi kalau kita ini mayoritas, terus terang saja, kita ini mayoritas mengikuti kiai-kiai, ulama-ulama kita yang kita ikuti tanpa kita memikirkan apa isinya. Kita harus nudzan. Yang jelas kita bertauhid kepada Allah, kita tidak meminta kecuali kepada Allah, kita tidak memuja kecuali kepada Allah. Kita punya etikat bahwa yang lain itu hanyalah perantara. Tapi mazhab beliau lebih baik ditinggalkan. Ini mazhab beliau. Mazhab beliau. Kalau kita kan biasa minta simat, minta nikah. Bahkan les-tolesan telepon Asyura, ketika awal tahun nulis bismillah, selekor kalih atau 111, kemudian ya nuban aing berlain semacam. Tapi itu bismillah. Yang tidak ada lapan-lapan seperti itu yang diragukan oleh beliau. Sebaiknya sesuatu yang tidak kita yakini tidak usah kita ambil, tidak usah kita amalkan. Masih banyak yang lebih bermanfaat, berfaedah, dan itu jauh lebih meyakinkan kepada kita. Dalilnya sebenarnya tidak jauh. Dak ma yuribu ila ma la yuribu. Wal mawalid dan mawalid. Mawalid ini mana asalnya kan kelahiran. Orang Madura ngocak anan bane keset tongoban ben anan sepopan baru lahir tanggal berapa? Contoh lahir tanggal 11 si bini tanggal 11 lah pulang ke terbiar. ma indahum dalil itu tentang beliau dia tak ada hajriah. Contoh dan bukan tak mangkara haji laku berapa mangkaran haji laku tanggal berapa? Tanggal 15 ulang laku jam mangkat misalkan. Ini yang berkaitan dengan tanggal. Ini tajribah sebenarnya orang-orang itu. Memang kita kalau dalam syariat tegas, kita minimal punya punya pegangan, punya pijakan, punya dalil.
Sebenarnya yang begitu-begitu ketika bertentangan dengan dirinya sendiri, itinakiyah. Ya enggak? Jangankan pengikut ini yang ikut saja. Tokang tebeke itu, tokang bitongan. Ketika bertentangan dengan diri sendiri, ijak guntongnya hitungan di dalam mulia, darurat sedikit tukang aku. Gue sering nggak kini kawan orang-orang celakaan sebiasa pentayam hari mentangkan. Misalkan laku pemberangkatan ke Mekah tanggal selekor, tanggal naas mangkat ni apa? Kadang ki lah mangkat sebelumnya hari sebelumnya. Sejelas tak kira mangkat sehari sesudahnya itu pun kapan jaga. Jadi mangkat hari sebelumnya ki neng roman tetangga dari roman kancar boleh semua itu. Ini yang ditentang oleh beliau. Jadi bukan kalian ini pas bilang aku juga siro kasar. Lah, saya bicara ia menyampaikan kalamnya Ahmad Al-Faz rahimahullah ta'ala. Dan lebih selamat memang dalam bersyariat kita ketika kita tidak pakai yang seperti itu. Bukan Wahabi ini, Sufi kabir. Ghazali asrihi. Ini Ghazali asrihi. Dijulukin Imam Ghazali di masanya. Muridnya Imam Sakhawi, gurunya Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah taala. Jadi kita kenapa dibegitukan kita oleh beliau supaya kita terus kembali kepada syariat. Wal khat dan garis. Ini garis ini biasa garis. Ya garis. Biasa rajah. Wal fa'l. Sebenarnya al-fa'l ini kata Nabi SAW, wal fa'lul hasan. Wa inni uhibbul fa'l atau kama qala Rasulullah. Saya senang fa'al. Fa'al ini mengikuti kebaikan ulama. Ini yang fa'al ini maknanya bimakna tiyarah awit tatayyur, mengundi. Al-fa'al yakni at-tiyarah atau tatayyur. Apa? Wal qur'ah dan mengundi. Mengundi pada ban hal makasa. Mun tepak ka nomor 6 mangkat, mun tepak nomor 2 mangkat. Kila dikatakan apa lafaz wal mantiq wal jadal wal kalam wal musiqiyu yuridu idza lam yakun al arba' maqsudan li radd batilin aw ithbat haqqin fala yahillu al kalam li muslim fi dhalika ta'alluman wa ta'liman illa lidzalik. Wal mantiq adapun mantiq ilmu mantiq wal jidal dan ilmu jidal wal jadal dan ilmu jadal wal kalam dan ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Sama dengan ilmu mantik dalam tauhid itu. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Astawa bermakna istaula, menguasai. Misalkan yadullahi fawqa aydihim. Ditafsir oleh ulama mutaakhirin ahli kalam, yadullah ay qudratullah, ay mulkullah. Jadi kekuasaan Allah, kekuatan Allah di atas kekuatan semuanya. Ulama salaf itu yadullah fawqa aydihim sudah diam. Ini ayat mutasyabihat. Ar-Rahman istawa ayat musyab. Amanna billah. Wa membaca bihi Rasulullah SAW. Sesuatu yang ketika zahir ayat itu sulit untuk dipahami, sudah pasrahkan kepada Allah. Saya iman bahwa ini ja'a anillah. Ini memang firman Allah. Bagaimana kamu beriman sedangkan kamu tidak tahu maknanya? Tidak harus tahu maknanya. Seperti ketika Imam Malik ditanya, "Kaifal istiwa?" Al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, was su'alu 'anhu bid'ah. Sudah yang istiwa namanya bersemayam, tapi bagaimana cara bersemayamnya syai' majhul. Tidak boleh dibahas itu karena berkaitan dengan Allah. Nanti kamu terjerumus dalam rupa-rupa Allah, membayangkan Allah. Itu tidak boleh. Was-su'alu 'anhu bid'ah. Nanya-nanya seperti kamu itu bid'ah. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Ini madhab salaf yang dipakai oleh beliau, madhab salaf. Banyak ulama yang tidak sama dengan itu, atau mentakwil.
Dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, apa tujuannya? Supaya tidak terjerumus kepada merupa-rupa Allah seperti mujassimah kalau sekarang Wahabi. Kenapa dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bimana istaula, menguasai Allah akan arsy, menguasai Allah akan kursi. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, artinya kekuasaan Allah di atas segalanya. Kenapa ditakwil, ditafsir begitu oleh ulama ahli kalam? Supaya kita tidak terjerumus seperti orang mujassimah kalau sekarang Wahabi. Pasti paropa Gusti Allah. Ini jadi mantik, jadal, kalam wal musiki, musik biasa ini. Ini ومنها المنطق والجدل والكلام والمشك يريد إذا لم يكن الأربع مقصودا لرد باطل, menghendaki qaul idza lam yakun, jika tak ada al-arba'atu, apa yang 4 perkara, maksudatan, yaitu dituju lirad batilin, untuk menolak kebatilan, au itsbati haqqin, atau menetapkan kebenaran. Kalau tujuannya untuk rad batil wa itsbatil haq, maka boleh. Misal sekarang mantik wal jadal, kita belajar ilmu mantik, ilmu kalam. Tujuannya apa? Supaya tidak terjerumus generasi sesudah kita kepada tajsim, merupa-rupa Allah. Maka mantik dan kalam boleh di situ. Nah, ini tidak menentang ketika tujuannya boleh. Dan tujuannya ahlul kalam, ahlul mantik seperti Imam Suyuti, Imam Mahalli, Imam Ghazali, yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, itu tujuannya memang raddul batil wa itsbatil haq. Kenapa kamu mentakwil? Kalau tidak ditakwil akan terjerumus ke tajsim, maka ditakwil. Ketika di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah mendengar, ini bukan berarti punya kuping, punya mata seperti makhluknya, tidak. Ditakwil oleh ahlul kalam wal mantiq. Tujuannya isbatul haq wa raddil batil. Fala yahillul kalam di muslim, maka tak boleh apa ilmu kalam bagi orang muslim, fi dzalika, di dalam itu berbicara. Maka tidak halal apa berbicara bagi orang muslim, fi dzalika, di dalam itu, al mantiq wal jadal wal kalam wal musiki, ta'alluman wa ta'lima, hale belajar dan mengajar, illa, kecuali lidzalik, karena itu radd batil wa itsbatil haq. Berarti tidak apa-apa sudah. Ini memang tujuannya Abul Hasan Al-Asy'ari menyebarkan ilmu kalam, ilmu mantik di dalam mengisbatkan kebenaran, menetapkan kebenaran dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak kebatilan. Wala ba'sa bidzalik bahsan wa nadhara. Dan tidak ada apa-apa bidzalik, dalam itu rad batil atau isbatul haq, bahsan wa nadhara, di dalam membahas, wa nadharan, dan berpikir, melihat dengan akal. Min ghairi ta'ammudin liman kamula aqluhu wa ilmu, dari tanpa sengaja bagi orang yang sempurna apa akalnya, man, dan ilmunya. Wa faraqat nafsuhu 'anil hawa, dan kosong apa hatinya, man, daripada hawa nafsu. Jadi bukan untuk ilmu. Kenapa kamu belajar ilmu mantik? Male pentra caca. La. Majus. Kenapa kamu belajar ilmu mantik? Untuk itsbatul haq wa raddul zulm wa raddul batil. Enggak apa-apa. Kalau kamu belajar ilmu jadal, ilmu kalam, ilmu mantik hanya untuk pandai berbicara, untuk apa banyak bicara? Lala hidupnya. Tidak guna. Hidup hanya satu kali, tidak lama, dan segera akan kembali, dan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Untuk apa kamu sia-siakan waktumu itu? Ketika tidak liraddil batil aw itsbatil haq, jangan. Kalau kita belajar ilmu tauhid seperti aqidatul awam, seperti ulumul barahin, itu mali'ah, kutub-kutub itu mali'ah bi ilmil kalam wal mantiq. Boleh.
Karena alasnya itsbatul haq wa raddil batil. Kok jadi takon sing ngene kopi. Ah melarang sing jadi dulu. Ngot yakin boleh mama dak kopi. Kopi granat ya. Granat ongko. Kopi sarang. Nah, kopi sahih dan ada di dalam hadis sahih apa lafaz apa hadis man ata'a arrafan liyas'alahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang man arrafan akan arraf. Apa arraf? Tukang tebak. Liyas'alahu karena supaya bertanya man kepada arraf faqad kafara maka sungguh kufur man bima akan perkara unzila yang diturunkan ma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah dan ada apa hadis idza dzukira qadar fa amsiku. Apabila disebut apa qadar fa amsiku maka diamlah kalian. Maka tahanlah kalian. Artinya apa? Jangan tidak usah diperdebatkan. Kecuali kita tahu dalil ketika kita debat yang batil itu akan tumbang dan hak akan tegak, lakukan. Tetap raddul batil wa itsbatul haq ini alasan utama. Wattafaqa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Sufyan wa Abu Yusuf ala tahrimil kalam fi ilmil kalam, atas mengharapkan berbicara di dalam ilmu kalam. Imam kita sendiri ini ilmu mantik tidak mau diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, tapi Imam Nawawi membolehkan, Imam Suyuti melakukan, Imam Mahdi, Imam Zakaria Ansari itu semua belajar dan melakukan. Salah satu pentolan Syafi'iyah namanya Izzuddin bin Abdissalam lakukan. Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah mengharamkan ilmu mantik. Jadi di dalam ilmu mantik sendiri di depan itu diterangkan wa qala Ibnu Salah ala tahrimi ilmil kalam wal mantik. Di dalam ilmu mantik di muqaddimahnya banyak ditulis. Tapi waqala fulan ala jawazi dzalik, dengan alasan diisbatil haq wa raddil batil. Kita ya tujuannya untuk itu. Ilmu mantik itu seperti apa? Contoh yang paling depan. Hal Allah mawjud? Apakah Allah ada? Ya. Apa dalilnya? Wujudul alam. Wujudul alam. Wujudul alam dalilun ala wujudillah. Lianna al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir. Wal kursi dalilun ala wujudil an-najjar. Ada seperti itu. Karena ini adanya alam pasti adanya as-sani. Was-sani wallah. Yang membuat adalah Allah. Adanya kursi pasti ada tukang kursi. Tidak mungkin ada, mohon maaf, ada celak tong kalau tidak ada yang berjalan. Orang Badui bilang begitu. Di ilmu tauhid kan seperti itu. Wa qala ba'du syuyukhina laysa fit tauhid mushkilun illa al-kalam wal ru'yah wal qudrah al-iktisabiyah. Tiada di dalam ilmu tauhid mushkilun apa? Suatu yang muskil, yang sulit, illa al-kalam kecuali ilmu al-kalam, wal ru'yah dan ilmu pemikiran, melihat dengan pikiran, wal qudrah al-iktisabiyah dan kemampuan yang diusahakan, iktisabiyah itu. Wa kullu dhalika yu'taqadu fihi al-haq wa la yata'arradu lima wara'a dhalika min asy-syubah. Falam yatakallaf as-salaf radhiyallahu anhum al-kalam fi at-tilawah wal matlub wala fi al-ismi wal musamma. ولم يتكلفوا تأويل الصفات السمعية المعارض ظاهرها للمعقول. Adapun semua itu ya'taqadu, yaitu diitikadkan fi lam yadalik apa kebenaran, wala yata'arradu lima wara'a dalik dan tidak ditentang akan perkara wara'a dalik di belakang itu minasyubah, nyata dari syubah, perkara-perkara yang campur. Falam yatakallaf as-salaf, maka tidak membebani diri siapa ulama salaf radhiyallahu anhum al-kalam akan berbicara fit tilawati wal matlu di dalam
tilawah bacaan dan yang dibaca. Artinya ulama salaf itu ros-loros saja. Wala fil ismi wal musamma, dan tidak di dalam nama dan yang dinamai. Kenapa harus ada nama ini? Ya kalau ada nama pasti ada yang dinamai. Kenapa harus ada itu apa? Langit. Kenapa dinamakan langit? Ya karena di atas. Terus untuk apa langit itu? Jadi ketika itu ulama salaf tidak begitu. Alas, iman billah. Langit di atas, Allah mencipta tempat yang menunjukkan kudratillah. Bumi di bawah. Ini bumi. Kenapa dinamakan bumi? Kenapa di atas dinamakan langit? La illata fil musamma, kata mereka. Tidak ada alasan di dalam suatu yang diberi nama. Kenapa? Sudah Allah SWT berkehendak menjalankan nama-nama itu dengan ilham, secara ilham kepada pikiran, kemudian keluar dari lisan manusia. Sudah selesai. Seperti terciptanya bahasa. Kenapa ada bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan lain sebagainya? Siapa pencipta itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada putra-putra Nabi Nuh alaihissalam ketika turun dari perahu itu dari Jabal Judi. Sebelumnya semua lughah al-Arabiyah. Sebelumnya lughah al-Arabiyah, lughatul jannah. Karena bahasa Nabi Adam alaihissalam itu bahasa surga, bahasa Arab, turun ke bumi, bahasa Arab. Kemudian Nabi Idris, bahasa Arab. Nabi Nuh, bahasa Arab. Ketika terjadi perang banjir ababil itu, semua ada di dalam perahu. Ada yang mengatakan itu 80, laki-laki 40, perempuan 40. Ada yang mengatakan 120, dan ada kalam yang lain. Wastawat 'alal judi, kandas di puncak Jabal Judi. Kemudian mereka oleh Nabi Nuh alaihissalam disuruh masing-masing turun ke semua penjuru. Yang satu ke selatan, utara, timur, barat, tenggara, dan lain sebagainya. Ketika turun, ini berbeda-beda bahasanya. Yakni bukan otodidak, tapi ilham min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham min Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kata pas Urdu India. Saya kata aja lain. Saya kata pas Inggris. Itu saya kutip dari kitabnya Ibnu Jubair. Kitab namanya Rahlatu Ibnu Jubair rahimahullah ta'ala. Walam yatakallafu ta'wil as-sifat, dan tidak memberatkan mereka akan mentakwil sifat-sifat as-sam'iyah, yang bangsa sam'iyah, al-mu'arid, yang menentang zahirwa, zahirnya as-sifat as-sam'iyah lil ma'qul, lil ma'qul, akan perkara yang masuk akal. Ini semua madhabnya ulama salaf. Bal ya'taqiduna kamal at-tanzih wa nafi at-tashbih. Bahkan tapi ulama salaf ya'taqiduna, beriktikad mereka akan sempurnanya mensucikan Allah, wa nafi at-tashbih, dan meniadakan penyerupaan kepada Allah. Wa yaquluna fiha ma qala Malik fil istiwa, dan berkata mereka fiha di dalamnya as-sifat as-sam'iyah, ma akan perkara yang berkata siapa Imam Malik radhiyallahu anhu fil istiwa, di dalam al-istiwa. Idqala, ketika berkata Malik, al-istiwa ma'qul wal kayf ghairu ma'qul, atau majhul dalam sebagian nuskah. Wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ketika datang orang kepada Imam Malik bertanya, ya Imam, apa maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Adapun Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Apa yang dimaksud bersemayam ini, Imam? Bersemayam itu kan duduk. Apa kata beliau? Jawaban ulama salaf, al-istiwa ma'qul.
Istiwa itu ma'ruf. Ma'gul istiwa ya istiwa. Artinya ma'gul apa kata ulama? Ma'gul ada di dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa sudah. Ma'gul masuk akal. Kenapa masuk akal? Harus dimasukkan karena ada dalam Al-Qur'an. Bagi Allah dilanjutkan wal kaif ghairu ma'gul. Kaifiahnya bagaimana cara duduk itu ghairu ma'gul. Karena ini berkaitan dengan zat Allah. Tidak mungkin akal kita bisa memuat. Akal kita ini kecil. Coba dibayangkan, akal kita ini kecil. Yang namanya arsy itu arsy Rahman, arsy itu makhluk yang sangat besar. Sehingga sana, seandainya kursi itu diletakkan di atas arsy, maka bagaikan satu uang logam ditilam yang sangat besar, atau uang logam yang dilemparkan ke halaman. Ini kursi. Seandainya 7 lapis bumi, 7 lapis langit dilempar semua ke atas kursi, maka bagaikan uang-uang logam yang dilemparkan ke halaman. Terus bagaimana kamu mau membayangkan, memikirkan cara duduknya Allah? Tidak mungkin. Itu yang ghairu ma'gul. Istiwanya ma'gul. Kenapa ma'gul? Ada dalam Al-Quran memang. Tapi caranya tidak mungkin. Mau kemana akal kita ini? Tidak mungkin. Wal imanu bihi wajib. Adapun iman dengan istiwa wajib. Kenapa? Al-Quran mengatakan al-istiwa ar-Rahman al-Istawa. Wal iman bihi wajib. Wajib. Ma wajib. Begitu kan yang menurut Al-Quran. Was-su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya anhu dari istiwa yaitu bid'ah. Nang baik. Dan rumah maknang iya kan laku lain banyak laku lain banyak abajang banyak apa asa banyak ngaji Quran banyak awirid banyak sedekah banyak mari mak pas mikir jadi mono itu dia laku lah. Kita ini hidup bagaimana caranya kita bisa menabung pahala sebanyak-banyaknya, bukan hidup untuk memusingkan diri dalam rangka pusing yang tidak ada artinya. Kalau pusing mendatangkan natijah yang baik, tafadhol, mari muskilah. Nah, ulama ahlul kalam, ahlul mantiq ini mensiasati, khususnya di era Imam Ghazali, pertama di era Imam Abu Hasan, siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi itu sama dengan madhabnya Abu Hanifah. Sebenarnya madhab yang lain semua ulama seperti itu, tapi di sini mentakwil, di sini dimasukkan ilmu mantik, ilmu kalam. Maka sebagian ulama sampai mengatakan ketika dibiarkan tauhid itu akan jatuh ke ranah tajsim, maka ilmu kalam wal mantik hukumnya wajib, bukan hanya mubah. Wajib belajar ilmu mantik, wajib belajar ilmu kalam untuk mengentasi atau mengamankan tauhidnya generasi kita. Waqad sumila Al-Hasan radhiyallahu anhu 'anillah, dan sungguh ditanyakan siapa Imam Al-Hasan Basri radhiyallahu anhu 'anillah daripada Allah, faqala maka berkata Al-Hasan, in sa'alta 'an dzatihi, apabila bertanya kamu dari zatnya Allah, falaisa kamitslihi syai'un, maka tiada yaitu seperti umpamanya Allah apa sesuatu. Jadi seperti umpamanya, bukan seperti Allah saja, seperti umpamanya. Perumpamaannya saja tidak akan ada yang bisa menyamai, dan Allah tidak bisa diumpamakan. Tidak ada kata seperti dan umpama bagi Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nah, itu kalau mau kamu tahu, mau tanya zatnya. Wa idza sa'alta an sifati, dan apabila kamu bertanya kamu dari sifat-sifatnya Allah, maka adapun Allah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah satu, Allah tempat berlindung,
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada yaitu bagi Allah, dan tak ada bagi Allah yaitu kufuwan, yang membanding, yang menyekutui ahadun, siapa seorang. Wa in sa'alta an asma'i, dan apabila bertanya kamu dari asma-asmanya Allah, fahuwa Allah alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah huwa ar-rahman ar-rahim. Wa in sa'alta an af'ali, dan apabila bertanya kamu dari perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan Allah, fa maka yaitu kullu yaumin huwa fi sya'n. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Di tiap hari huwa Allah yaitu ada dalam perkara. Artinya Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak pernah capek, Allah tidak pernah santai, Allah tidak. Artinya setiap waktu, setiap hari, setiap apapun saja Allah fi sya'n. Bagaimana Allah bisa seperti itu? Enggak capek-capek. Allah yang mencipta kita semuanya. Memang tidak akan muat pikiran kita itu. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, apabila kamu tidak mampu memikirkan tentang Allah, maka kamu telah mengerti tentang Allah. Kalau kamu bisa, misalkan kalau di muqabalah pemikiran ini, kalau kamu merasa saya bisa memikirkan tentang Allah, oh berarti kamu itu tidak benar. Cek pangeran ya atau bergembar pangeran. Maka dikatakan di dalam ilmu tauhid itu seperti kalimat yang sering dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kullu mahma tasawwarta bi balik fallahu ghairu dzalik. Apapun yang datang di benak kamu tentang Allah, fallahu la yushbihu dzalik, maka Allah tidak serupa dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati kamu. Datang kita sebagai orang beriman datang itu. Kok tak datang sekali, berarti tak cerdas. Tak cerdas. Orang cerdas didatangi karena setan pas yang namanya pencuri tidak mungkin masuk ke dalam rumah kosong. Pencuri pasti akan mencuri di rumah orang kaya. Setiap bertambah ilmu seorang, ilmu itu adalah kekayaan, maka yang setan si pencuri itu masuk, membayangkan tentang Allah, mendatangkan bayangan-bayangan. Pola Allah si atoles Allah, kalau tolesan roh ini pangeran. Tolesan Allah pola ngak ruah. Kulak kutub dak temur, pas bodoh ajurungkun awan raja. Atoles di atas Allah. Apa? Mawat Tuhan Allah. Awan sih pun awan. Mari lihat ada aja. Sob, lagi kipas kerja. Tompas awan. Maka ketika di Arafah tahun 2007 kalau udah keliru itu, ketika jamaah kelaparan, waktu itu saya wukuf, ketika orang sudah capek wukuf, ada awan bertulis lafaz Allah di atas. Waktu wukuf gini kan, waktu asar menbitang 2007-an. Kemudian orang aduan kapi, Allah. Tapi aduan. Kini ke gula namanya karena saya haji terakhir ben Mamat namanya kan. Onten ngarat ada Mamat pun. Oleh. Onten badah kibul lahir doa. Jadi Allah. Apa orang mah? Gula tak tangga kecuali ngebes HP kirimin. Pak, itu ada kalimat Allah di atas Arafah dari Jakarta. Oh ya? Iya. Akhirnya saya menolong. Bada unggu. Tapi pun pernah tak ada. Orang nangis kapi nangis. Saya bilang kepada jamaah saya, kalian jangan menangis kepada lafaz Allah yang di atas itu, tapi menangislah kepada Allah yang sesungguhnya. Itu hanya awan bertuliskan kalimat Allah.
salah satu tanda kebesaran Allah. Itu bukan Allah, itu bukan Tuhan kita. Ambu tak nangis jemaah. Tidak boleh kita, tidak boleh terkejut seperti itu. Ketika ada seperti itu, subhanallah, maha suci Allah, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Kamu hanya tulisan, selesai. Selesai. Kita ahli tauhid, tidak mungkin gampang dibegitukan. Tapi yang jelas itu yakni min alamat qudratillah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mana sudah? Qala al-Baji wa qala al-Baji rahimahullah. An syaikhihi As-Simnani, meriwayatkan dari gurunya Al-Baji As-Simnani, Maliki al-Madhab ini. Ini sering disampaikan oleh Abu Yazid Ahmad. Qala al-Baji, qala al-Baji. Innal qawla bi anna an-nadhara awwalul wajibat mas'alatun min al-i'tizal. Baqiyat fil madahibi ala man i'taqadaha. Naqalaha Ibnu Abi Jamrah. Sesungguhnya pendapat bi anna an-nadhara, akan sesungguhnya an-nadhar yakni berpandangan, awal wajibat yaitu awalnya banyak-banyak kewajiban, mas'alatun yaitu masalah minal i'tizal daripada al-i'tizal, menjauh. Baqiyat fil madahibi, yang ada atau tetap ya masalah di dalam banyak-banyak mazhab ala manik taqada, atas orang yang beriktikad akan masalah. Ini masalah seperti yang tadi itu, masalah ilmu kalam, ilmu mantiq. Naqalaha memindahkan akan apa ini? Bukan naqalahu ya. Apa kepada masalah Ibnu Abi Jamrah? Siapa Imam Ibnu Abi Jamrah? Ibnu Abi Jamrah ini ulama tauhid sufi yang mensyarahi Mukhtasar Sahih Bukhari. Banyak ada syarah Ibnu Abi Jamrah. Wa qala ba'dul ulama, in aradta salamata fi i'tiqadik, apabila ingin kamu akan selamat di dalam i'tiqad kamu, fala tattabi asyubah, maka jangan ikut kamu asyubah akan perkara yang kabur. Wala tatlubil kaifiyat, dan jangan mengungkit kamu, jangan mencari kamu al-kaifiyat akan bagaimana min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Bukan hanya Allah. Masa surga tak bisa dibayangkan, masa surga jangan surga bidadari daya, masa ini yang dimaksud la tatlubil kaifiyat. Jangan kamu mengutik-ngutik, mengusik-ngusik perkara akhirat apabila dalam rangka menyalahkan. Kalau dalam rangka menambah keyakinan, kan berbidadari, kan pada wildan, pada al-hur, pada kenikmatan. Kalau beramal begini akan mendapatkan begini, menambah giat beribadah, ahlan wa sahlan itu. Wa min al-qabih ma yaqa'u lil awam wa yanbaghi lit talib bal yajibu alaihi at-taharruz minhu. Al-fadhun, dan yaitu sebagian daripada yang jelek, ma adapun perkara yaqa'u yang terjadi ma bagi orang awam, wa yanbaghi sebenarnya kita awam semua. Wa yanbaghi lit talib, ini tasjid saja perkataannya, dan harus bagi santri, bal yajibu alaihi, bahkan wajib alaihi atas talib, at-taharruz menjaga diri minhu dari yamma. Rupanya al-fadhun ini harus dijadikan badalnya ma. Ada beberapa lafaz yang jelek dalam min nahiyatil ilmiyah, dari sisi ilmu tauhid, yang biasa dikatakan orang awam. Sebagai santri atau orang yang belajar menjadi santri, jangan sampai perkataan ini keluar dari lisan. Minha, yaitu sebagian daripada al-fadh, qauluhum, adapun perkataan awam.
Idza kana fis sama man yahmi. Apabila ada Allah yaitu di langit, man yahmihi, maka siapa yahmihi yang menjaga man kepada Allah. Ma fil ardi man yu'dihi, tiada yaitu di bumi man siapa orang yu'dihi yang menyakiti man kepada Allah. Misalkan begini, kalau Allah itu ada di atas langit, terus siapa yang melayani? Siapa yang menjaga? Terus kalau Allah ada di atas langit, terus yang ngurusi di bumi ini siapa? Yang ngurusi di bumi ini, yang menyakiti di bumi, atau bahkan yang ngurusi di bumi ini siapa? Ini perkataan Allah. Jadi hal-hal seperti itu tidak usah dibicarakan saja. Ada kadang-kadang datang di benak kita, setiap perkara yang datang di benak kita yang bisa menimbulkan keraguan tentang Allah, maka ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya kalimat La ilaha illallah, amanna billah wa bima ja'a anillah wa bima ja'a bihi Rasulullah SAW. Aku beriman kepada Allah dan setiap perkara yang datang dari Allah dan setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Elang pun ketika betul kalimat lain lupa ini. Kalimat lain selain ini. Beda dengan kitab apa ini? Lupa ya. Adkar beda ini ya. Ini adkar beda mungkin nengi adabul mufrad apa nengi tafsir karo si pagi kan. Nomor pandi. Wa qaulun fi inda wuqu'i nazilah, dan perkataan awam ketika turun nazilah, musibah. Aw i'tiradi 'arid, atau datangnya perkara yang datang. Akan lafaz ayyu syai'in, ini di sini kok ayya syai'in amiltu tahta Allah. Akan apa sesuatu yang berbuat aku tahta Allah, di bawah Allah. Wa hadza ma'a kauni musyiran bil jihad. Adapun ini kalam atau qaul, yaitu beserta adanya qail musyiran, yaitu mengungkapkan bil jihad, akan jihad. Mu'dirun, memberitahu bi'tiqad nisbati dzulmi, dengan beriktikad menisbatkan kezaliman kepada Allah Ta'ala. Ayyu syai'in, ayya syai'in, akan apa suatu amiltu, melakukan aku tahta Allah. Jadi apa yang harus saya kerjakan di bawah Allah? Kita ini semua di bawah Allah. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalam-kalam Arab nih kaki matura akibat sulit. Misal mencak matura mungkin sedikit. Engkau ala Gusti Allah SWT misalkan, bukan misalkan, di dalam Al-Quran berkata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian lengkap dengan pekerjaan kalian. Ya sudah, kalau kita ini di bawah perintah Allah, di bawah kendali Allah, ketika Allah menciptakan saya atau kita lengkap dengan pekerjaan kita, untuk apa kita berusaha? Misalkan, jadi ketika tidak berusaha, lapar, lalu menyalahkan Allah. Ini Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini apa pekerjaan saya? Allah di atas saya di bawah Allah. Ini bagaimana Allah ini? Kok saya lapar? Mana pekerjaan saya? Nah, mungkin sedikit kira-kira. Qaqaluhum, dan perkataan awam, ya haliman la ya'jal, la yata'ajjal. Wahai Allah yang halim, la yata'ajjal, yang tidak keburu-buru Allah. Allah bukan sifat Allah keburu-buru itu. Kenapa kamu masih mengatakan itu? Sudah ya haliman, la ya haliman, ya rafi'an, ya qadiran, ya. Tidak usah seperti itu. Ini madhabnya ulama salaf. Dalam Hizbun Nasr kalau tidak keliru ada ya haliman la yahjal. Ini madhabnya ulama salaf. Jadi memang ulama-ulama
seperti ini memang betul-betul bersih. Seperti halnya Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah ta'ala mengembalikan tasawuf kepada asas-asas yang asli. Wa itlaqu asya'a fi asma'il haqqi ta'ala mimma lam yusammi nafsahu biha fi kitabih aw ala lisan nabiyhi wa in kana dhalika thabitan ma'nahu lahu ta'ala فالصحيح أنه لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه وإن كان مشتقا من أسمائه ولا خلاف في من غير المشتق حتى قال بعضهم إنه لا يجوز إطلاق الصفة بحقه تعالى وإن كانت الصفات ثابتة له إذ لم يطلقها على نفسه. Ini pembahasan lain. Wa itlaqu asya'a, adapun mengucapkan perkara-perkara di dalam nama-nama Allah Ta'ala mimma lam yusammi, sebagian dari perkara yang tidak memberi nama Allah nafsu akan zatnya Allah biha dengan asma fi kitab dalam kitabnya Allah atau ala lisan nabi atau atas lisannya nabinya Allah wa in kana dzalika tsabitan, dan walaupun ada apa itu asma tsabitan yaitu tetap maknahu apa maknanya dzalik lahu bagi Allah Taala fasahih, maka yaitu adapun yang sahih annahu yaitu sungguhnya perkara la yajuzu, tak boleh ayyusamma apa harus disebut illa bima samma ya isim illa kecuali dengan nama sama yang beri nama Allah bihi dengan ma nafsu akan zatnya Allah wa in kana mustaqan min asma'ih, dan walaupun ada ya isim yaitu diambil sebagian dari nama-nama Allah wala khilafa fi man ghairil mustaq, dan tidak ada perbedaan pendapat, artinya betul-betul tidak boleh di dalam larangan yang tidak ada pengambilannya. Hatta qala ba'dhum, sehingga berkata sebagian ulama, innahu sungguhnya perkara la yajuzu itlaqus sifah, tak boleh apa mengitlaqkan mengucapkan sifat di dalam haknya Allah Taala wa in kanat as-sifat thabitatan lahu, dan walaupun ada apa sifat-sifat yang tetap bagi Allah lam jika tidak mengucapkan akan sifat, tidak mengucapkan Allah akan sifat, tidak berkata Allah akan sifat ala nafsih atas dirinya Allah, atas zatnya Allah. Adalah doa umpamanya. Doa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu, minta kepada Allah. Ya Syakur ij'alna minasy syakirin. Ya Ghaffar ighfir lana dzunubana. Sudah. Jadi jangan tidak usah kita mencari nama atau sifat Allah yang tidak pernah dikatakan oleh Allah atau nabinya. Atau nabinya Allah, Nabi Muhammad SAW. Nanti disinggung setelah ini mungkin ada seperti kalimat hu, ya hu, ya hu, ya hu. Nanti disinggung nanti. Kenapa harus ada seperti itu? Orang yang betul-betul mantap tauhidnya tidak apa-apa lah. Tapi kalau masih belajar, ngapain yahu yahu? Langsung saja ya Allah, ya Ghaffar, ya Khaliq, ya Bari, dan lain sebagainya. Artinya beliau ini menjaga akidah umat, jangan sampai ada sesuatu yang kurang diyakini di dalam hatinya atau menyebabkan kurangnya keyakinan di dalam hati umat. Filter beliau ini dalam bertasawuf memang betul-betul filter. Kalau kita ikut arus Indonesia ikut arusnya ulama. Ketika dikatakan sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita udah nak mikir. Apalagi yang memproklamirkan adalah organisasi. Kita orang NU misalkan. Kita sebagai orang-orang NU secara umum, ketika NU mendatangkan ulama, kita tidak banyak membahas dan bertanya dari mana, apa alirannya, tidak. Yang penting dalam organisasi kita ikut mudah. Padahal kita kalau berpikir, boleh kita bertanya siapa dia. Kemarin kan ada kemasukan sedikit, tapi tidak usah saya sebutkan. Tapi mereka tidak mengakui, teman-teman itu tidak mengakui. Mereka aliran ternyata bersumber dari satu aliran di mana mereka mirip dengan Wahabi. Bahkan dikatakan Wahabinya aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa berani mengkafirkan Ahlul Qiblah? Ada di dalam tubuh kita sekarang.
Nah kita mudah ketika datang ke sini, kita ngaji kepada mereka. Baru kita tahu bahwa mereka itu alirannya seperti itu. Tapi mereka tidak mengakui. Alhamdulillah tidak mengakui. Berarti sekarang mereka sama seperti kita. Madhabnya akidatul awam, madhabnya Ummul Barahin, madhabnya Jawharut Tauhid. Jadi tidak mudah mengkafirkan. Karena guru mereka pernah mengkafirkan Abu Yazid Muhammad Alawi. Masalah besar. Jadi kita sebagai orang yang punya landasan ilmu walaupun pes-pes dan lain sebagainya, ketika ada sesuatu yang mengganjal, tanyakan saja. Gak apa-apa. Kita nggak boleh taklid buta begitu saja. Apa gunanya kita ngaji dia mana? Maaf beda senika-senika. Di mana? Di NU. Kita orang NU harus menjaga NU. Ini pesan dari KSF, salah satu pendiri utama NU. Kabini NU jadi sekalaki. NU jadi kabini latinin jaga rabat sekalaki. Cek minta boleh jaga NU. Ini pesan para pendiri. Artinya kita rawat, jangan sampai NU itu dimasuki nyamuk-nyamuk nakal itu. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada. Mudah-mudahan kalau ada cepat mati nyamuknya. Karena malarina. Mungkin malarina ini matian kalim dalam mas. ومن ذلك نسبة بعض الألفاظ المعجمة المجهولة المعنى إلى أنها أسماءه تعالى. Dan yaitu sebagian daripada itu qaulul awam. Nisbatu ba'dil alfaz, adapun menyandarkan sebagian lafaz-lafaz al-mu'jamah yang ajam, al-majhulatil makna, yang tidak diketahui maknanya, ila annaha asma'u, akan sungguhnya asma' yaitu nama-namanya Allah Ta'ala, hatta rubbama faddalaha ba'dul juhal, sehingga kadang-kadang mengutamakan akan asma' al-fadul mu'jamatil majhulatil makna ba'dul juhal, siapa sebagian orang-orang bodoh, alal mu'rabah, atas yang Arab, lima karena perkara yusyahidu yang menyaksikan ya siapa di sini awam, ba'dul juhal min khasiyatiha, dari keistimewaannya ya asma al-fat al-mu'jamah. Wa qad su'ila Malik anha, dan sungguh ditanyakan siapa Malik anha daripada al-fat al-mu'jamah al-majhulah. Faqala, maka berkata Malik, wa ma yudrika, adapun apa itu yang beritahu, yang membuat tahu ma kepadamu, la'allaha kufur, jangan-jangan ya al-fat yaitu kekufuran. Naqalahul Mazari, memindahkan akan qaul Malik siapa Imam Mazari. Artinya apa? Kata beliau, ini memfilter kepada kita, memberikan filter. Kita ini sudah diajari. Ini bukan Wahabi kitab ini, bukan. Ini menjaga kita supaya kita tidak gampang mengamalkan amalan-amalan yang memang tidak ada landasan sama sekali. Misalkan, mohon maaf, kalau sudah jelas silakan. Saya sendiri bukan orang lain. Saya pernah diberi oleh teman, ini ada asma. Kalau kamu baca, maka kalau tidak bernafas, misalkan selekor kali, baca ben-ben, pas serok kena bini, langsung getelan kapi. Itu mati. Nyamana asma apa kalau pakai di depan? Kemarin datang. Berhati. Ya mak berhati, yo jabir si oneng. Tapi tak bagi pun boleh jabir. Asma berhati. Asma berhati gini kamu mulai baca seneka. Asma berhati. Tadi ya nikah. Nikah asma min asma'illah subhanahu wa ta'ala, walakin yani bil al-lugha bil alfaz al-mu'jamah, artinya al-ibraniyah atau suryaniyah.
bukan Arab. Jadi ketika dibaca ini akan begini, Sorobaki. Ini masalah. Jadi ketika ketika kita tidak betul-betul mengetahui, jangan amalkan. Kenapa? Bulan ngiding dari Kiai Bulan dari Kamah, dari Kiai Najukan, Kiai dari Kamah, tidak Kiai apa misalkan, dan kebenarannya masih diragukan, jangan diamalkan, walaupun mati sekalipun. Kenapa? Takok benih asmara Gusti Allah. Siapa oning sebenarnya kini ke asmara syaitan. Lah, ini yang jangan sampai terjadi kepada santri, jangan sampai terjadi kepada kita. Kecuali saya Sabri ini kan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Terus keker ke Serah, keker ke Imam Karai. Ke Imam Karai, keker ke Potran, Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan, keker ke Komboyan, misalkan ke Muspik. Biar ada di Muspik. Sana lengkap. Ini Kiai atau beda al-asma asy-syarifah. Jadi beda bahasa. Namanya mana beda bahasa Suryani atau Imraniyah di dalam asma min asma subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak ada alasan ilmunya, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan. Walaupun mati, karena kematian itu kadang-kadang disokong oleh orang sebelah. Iya, ada orang sebelah kan. Orang sebelah siapa? Syaitan. Mantip. Tolongin. Tentunya atas izin Allah SWT. Allah mengizinkan syaitan. Siapa minta ke Gusti Allah? Kalau itu sesat yakin berarti Gusti kan syaitan. Ya mau ndak tuh, mau imanku tak rendah aja. Mungkin belajar Jakarta jaga aja ya Polanda tuh, kan atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Seher masuk atas izin Allah. Atas izin Allah semua. Iblis diizinkan oleh Allah. Jin diizinkan. Iya. Ketika orang itu lengah, tidak berwirid, tidak berzikir, atau berwirid berzikir sekalipun, memang Allah ingin mentakdirkan orang ini mati dalam keadaan baik, walaupun kena sihir, jadi matinya mati syahid. Tidak harus ada yang ditakutkan. Santai saja hidup ini. Yang penting kita berada tetap di jalan Allah dan mati tetap di jalan Allah, senang hidup. Jangan yang awam, Kiai coba seher, tak mati berarti. Tidak mati tak mati nah. Kiai coba betul cuma darum malu tak. Nanti saya daruman, lah. Mungkin bisa jadi. Yang penting kita hidup di atas jalan Nabi SAW, mati di atas syariat Nabi SAW. Sidra Utsman cuak depan ngaji Quran aman masuk surga. Yang kenyang Nabi, tapi pun kenyang Nabi. Baan itu hakim ban kok selamat. Apa afu kaban kok diki Utsman? Apa afu kaban kok diki? Abdina fuka sareng ajuran sawas. Artinya bele mati. Betul. Masuk. Sidra Umar. Sidra Umar pernah candi Hizbun Nasr jaga aja. Apa namanya? Candi Hizbun Nasr jauh baban Sidra Umar. Asojud Sidra Umar, cocok masuk. Sampai mau minum susu, langsung keluar dari perut beliau. Ternyata tak sakti Sidra Umar, pas sakti kapi. Tadi ada sesuatu syahid sekali. Sedangkan surganya ada di situ. Naam, wa kana ba'dul muslimin yu'azzimu ala janin bi hadrati ba'din nasara. Ini cerita. Dan ada siapa sebagian orang muslim yu'azzimu, yaitu membaca ala janin atas jin, memanggil maksudnya di situ. Yu'azzimu tapi di kamus yu'azzimu itu bermakna memanggil, bermakna membaca. Membaca bacaan di mana ketika dibaca itu menghadirkan jin. Bihadrati ba'din nasara, di depannya sebagai orang Nasrani. Orang muslimnya ini awam. Beri mal amal lan ben orang arimanti.
Mun beun macaria, misalkan beun macaria, becet lokali canya ngalak beto peres mas, ngalak pakoh peres, ancor langsung. Tak tahu ke makna. Bacangku, lu baca. Langsung setiap abu. Mak mantiongku. Tanpa dia tahu bahwa si ngancor jin. Kapan dia tahu bahwa yang membantu itu jin? Ketika dia baca di depan orang Nasrani. Orang Islam awam tentang bahasa. Yang ini maksudnya Ba'dul Muslimin. Baca di depan Nasrani alim lugat Suryani macam manti siapa orang Islam manti coba apa bacaan cara orang Nasrani aduh jadi ngonok setan kelek orang Nasrani maka orang Islam harus cerdas, orang Islam harus pintar, orang Islam harus hati-hati. Nah, sakti malah si sakti yang menurut jalani syariat, tetap di atas syariat, mati di atas syariat. Masuk nyaman mati. Pasal TN itu tuh ngapur mulai kita ngapur sekali. Itu tak bakar mangan pak pilu tapi mun mati. Kata malaikat kata kok cek takut, aduh Rocky. Dulu sering motor carilah kekebalan kubur. Maka umpama tadi bolan mun lebegus tak kira tokol malaikat. Mohon malaikat pas jaga aja duit yakin keruangan. Ini gini kita. Malaikat mungkar masuk area punya malam-malam ini coba berko umpama tapi tak kira kayak gini kan. Artinya malaikat area orang mukmin, orang bagus tidak bisa saya ganggu. Kebal kuat pada saking cerita nasir Abu Nawas lagi. Marrobuka boh masjid laju kok wah. Itu kebal akhirat namanya tuh menbedongku. Tapi kini kamu cerita Abu Nawas sebelum tadi kayak apa pokoknya. Tapi yang lain banyak. Dalam syarahnya saya sering sampaikan. Syarahnya Bukhari itu Imam Qastolani Irsyadus Sari menceritakan tentang fadilah salat malam. Ketika orang itu rajin salat malam, masuk kubur siang hari kubur, datang orang yang antar pulang, datang dia dua malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena orang setelah pulang, orang yang mati ini kan boleh manusia Allah. Pabalik ron. Di pada benar ni kan. Anu boleh cerita kayak gini merengis. Di tadi bilim kubur. Allah. Wallah takut. Gula mereka takut dengan cerita kayak gini. Ketinggalan ke malam ya Allah. Kadang gula mimpi masuk kubur. Mun sebelum tidur ingat gini kan. Orang mun mati. Kubur mulai selain sengater kari ke TV kini kayak pembelir orang Gusti Allah. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Datang malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata orang ini sudah bangun duluan. Akhir-akhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau apa kamu? Mana? Mana siwak? Mana mitwak? Mana sujud? Mana miswak? Mana mitwak? Mana sujud? Mana siwak saya? Mana air saya, air wudhu saya? Mana sejadah saya? Mau apa kamu? Mau sholat? Ini kan tengah malam. Ini tengah malam. Anta fil kubur. Kamu itu di dalam kuburan. Nah ini malam. Terus kamu mau apa? Saya kalau tengah malam bangun, ketika bangun saya ada siwak, sikat gigi. Kemudian saya berwudhu. Kemudian saya sholat tahajud. Itu kebiasaan saya di dunia. Ainal miswak, ainal mitwak, ainal sujud. Maku nak tanya menolong. Bingung malaikat kan? Abadi ke Gusti Allah. Abdu kafulan kada wa kada. Gusti Allah SWT senang pas madhabu patendung pas. Tak tanya kan? Ini kekebalan kubur namanya. Kekebalan kubur. Ada pertanyaan yang tarikun.
Sabban malaikat nam naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Thabit Al-Bunani rahimahullah, seorang tabi'in kabir. Tabi'in atau tabi'in Thabit Al-Bunani itu. Thabit Al-Bunani muridnya Sayyidina Anas. Thabit Al-Bunani itu seorang penggali kubur, menggali kubur, di sampingnya kuburan Thabit Al-Bunani. Jadi santri-santrinya Thabit Al-Bunani menggali kubur, pas di sampingnya Thabit Al-Bunani. Semakin lu mungkin dol. Ketika dol ra'a Thabit Al-Bunani qa'iman yusalli fi qabri. Thabit Al-Bunani tepan mancing berdia sujud. Mana sujud kan masuk akal naik kubur. Ini kan mancing. Qa'iman yusalli. Thabit Al-Bunani. Kesabit. Toto. Itu oto bersantren ini. Cek ngalis isampingnya kayak ngedol. Kemudian tercengang ini, heran kedua orang ini. Akhirnya top langsung, karena kewajibannya itu seperti itu. Ketika ada sesuatu yang begini maka tutup. Keluar, ayo tak habis kah ke keluarga, habis keluar. Atanya, kenapa amal laki sabit nih sepaling mantap mengku para panjenengan keluarga. Anak apa pola? Gula mangkir sen. Kesabit nikah, lakar adu sebelumnya syaitan. Ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan kepada sebagian hamba-hambamu setelah mati dan dikubur, mereka masih diperkenankan oleh Engkau sholat di kuburnya, maka tolong ya Allah, berikan kepadaku kesempatan itu. Aku tidak bisa meninggalkan sholat kepadamu. Tapi bila diminta nikah tiap malam, artinya bangun malam Pak, minta terus sholat terus saya kuburan, tak bisa tidak sholat, artinya ya Allah, sholat di kuburan. Kenapa Thabit Al-Bunani berdoa seperti itu? Mungkin karena beliau ini, bukan mungkin, pasti beliau sudah membaca banyak keterangan bahwa al-anbiya yusalluna fi kuburihim. Dalam hadis kan diterangkan. Bahkan Sayyidina Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ketika sampai ke kuburnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yunus SAW yara Sayyidina Musa alaihissalam qa'iman yusalli fi kubrih indal katibil ahmar. Salat. Ini kita yang harus dicari seperti itu. Sakti di masa kuburan sakti di dunia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 1 tahun, melarat orang sakti nama sakti lebat 1 tahun. 1 tahun kecil. Kuburan beribu-ribu tahun banyak yang sudah ada di kuburan. Sakti atau tidak? Itu yang harus kita cari. Selamat kuburan. Napa sakti kantor? Yang beri kesaktian, saya sombong. Saktian, umpamanya kesaktian diberikan kepada kita, syukuri saja dan gunakan sebagaimana mestinya untuk menolong agama Allah SWT. Bukan cungan, apalagi menyakiti sesama umat Islam. Kegumah sih kok. Makai saktian kayak gini kok. Tidak kunan sama sekali. Wa kana yadhaku minhu, dan ada ba'dun nasara, yaitu tertawa minhu, daripada ya ba'dul muslimin. Fasa'alahu an dalik, maka bertanya, awas dhamirnya itu ya. Fasa'alahu, maka bertanya ya ba'dul muslimin, hu akan ba'dun nasara an dalika, daripada itu tahak. Faqala, maka berkata ba'dun nasara, ajaban minka, ay ajibtu ajaban minka, aku heran darimu. Tasubbu rabbaka wa nabiyyak. Tasubbu, apa namanya? Misu kamu akan Tuhanmu dan nabimu.
Asma yang kamu baca itu misu-misu Tuhan dan Nabi. Sakte. Oh ya. Kenapa sakte? Karena setan yang menangani. Padahal ban macah can naudzubillah can rek madura kol hunyong nyongsa. Padahal ban orang naudzubillah saya coba lambak sakte. Tapi tukang seher lah kan. Sakte ketika mati dia begini, padahal dia ke masjid rajin, dia baca Qurannya bagus, sakte. Tapi ketika mati katanya tangannya itu masuk ke dubur dan lain sebagainya. Ternyata di dalam kamarnya itu ada WC dan di atas WC naudzubillah ada Al-Qur'an Al-Karim yang diduduki. Kenapa bisa begitu? Berteman dengan syaitan. Tasubbu rabbak wa nabiyyak wa anta tadhunnu annaka fi syughulin min dhalik. Hal adapun kamu yaitu menyangka kamu akan sungguhnya kamu yaitu di dalam pekerjaan daripada itu. Artinya banyak kamu mungkin tak ada iya. Karena kamu tidak paham makna. Maka sebaik-baik aurat yang bersanad, sebaik-baik aurat yang ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, ambillah aurat daripada aurat yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Wa min dzalik sampai mana? Wa min dzalika dan yaitu sebagian daripada qaul ma adapun perkara waqa yang terjadi ma li ba'd sufiyah bagi sebagian orang-orang tasawuf. Nih, orang sufi noho orang tasawuf. Tasawuf yang menyimpang yang ditoho. Kalaupun tidak menyimpang tapi bisa menyebabkan menyimpang kepada generasi sesudahnya, ini ditutup jalannya. Min qaulihim dari perkataan mereka ana hu wa huwa ana. Adapun aku yaitu dia dan adapun dia yaitu aku. Saya Siti jenah. Ini menyimpang. Hakikatnya kita pasrahkan kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ini diteruskan karena akan menyesatkan umat. Berarti saya Siti jenah kafir. Oh la. Wallahu alam. Saya tidak berani mengkafirkan, dia masih salat. Dia masih mengatakan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia tidak kafir, saya nggak berani. Urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia dipenggal? Karena menyalahi syariat. Tasawuf dihukumi oleh fikih. Jadi fikih adalah syariat yang menghukumi tasawuf. Walaysa bil aks. Jadi orang tasawuf, orang sufi tidak boleh menghukumi ulama syariat karena ini yang dasar syariat. Bahkan ketika ada sufi yang menyimpang, yang menghukumi siapa? Ulama syariat. Wali Songo yang menghukumi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar nggak bisa menghukumi Wali Songo. Mimma yuhimul ittihad wal hulul, daripada perkara yang iham maknanya masalah atau yang yuhimu yang menyalahkan paham al-ittihad akan ittihad atau yang mengantarkan di sini akan ittihad wal hulul. Apa ittihad wal hulul? Ini sebagian ulama mengatakan, kalau saya ingat kemarin itu Syekh Ali Karrar mendatangkan tafsir ittihad wal hulul mengambil dari kitab At-Tanwir wa Tahrir karangannya Muhammad bin Tahir Ibn Ashur, Syekh Muhammad Tahir Ashur. Jadi al-ittihad ini menyangka dirinya bersatu dengan Tuhan. Wal hulul menyangka bahwa Allah Tuhan ada di dalam dirinya. Kalau ittihad mengalir di dalam darahnya, darah daging Tuhan dengan dirinya, itu ittihad. Kalau hulul menyangka di dalam dirinya ada Tuhan. Ini sama-sama tidak boleh dalam syariat. Wa hadza la yajuz. Adapun ini yaitu tidak boleh ittiba'uhum
mengikuti mereka film yahada. Wala yajuzu li ahadin ay yusallima, dan tidak boleh bagi seorang pun harus memanggil salam ahad liqailihi, bagi yang mengatakan hada, halat samaihi, di waktu mendengarkan ya ahad. Wa in sawalahu ta'wiluhu, dan walaupun sahabat umum atau sawa yasubu masuk lahu bagi ya ma takwiluhu, takwilnya ma ba'da wuqu'ihi, sesudah terjadinya ma wa inqiradihi, dan berkurangnya ma, bima yuwafiqul haq, dengan perkara yang sesuai ma akan yang benar, walaupun ketika ditakwil tetap benar. Ya, terjadi kepada Hallaj, terjadi kepada Syekh Siti Jenar. Ketika ditakwil pasti ada kebenarannya karena tasawuf juga. Tapi kalau melewati batas secara syariat, ma'iqamati rasmi syar'i, beserta menegakkan rasmi syar'i, rasm nama syariat di yamma, gambar ya, rasm itu. Ya. Lambang syariat di yamma. Wa in sahhalahu i'tiqadi qaili musliman wa nahwa, dan walaupun sah bagi ahad mengiktikadi orang yang mengatakan ma qaiman akan orang Islam menahwu dan umpamanya ya i'tiqad. Wa qad qutila al-Hallaj, Syekh Siti Jenar juga, dan sungguh dibunuh siapa Hallaj bi ijma'i ahli zamanihi, dengan kesepakatan ahli zamannya Hallaj, illa Abul Abbas, kecuali Abul Abbas bin Suraj, fa innahu qala, maka sungguhnya Abul Abbas tidak dibunuh, yaitu berkata dia, la adri ma aqul, kamu ittihad, kamu hulul, kamu mengatakan Allah ada dalam dirimu, kamu mengatakan Allah menyatu dengan dirimu, pas ngocak Abul Abbas bin Suraj, ma adri ma aqul, kau tak sadar ngocak dia. Ya tak bunuh. Tapi ini bukan, kalau ulama tidak mungkin berbohong. Saya Siti Jenar enggak berbohong, tetap. Pada 6 dia, enggak berbohong. Orang-orang seperti itu sudah enggak takut mati sama sekali. Tak takut sama sekali. Karena keyakinannya luar biasa. Wa ukhrija bisababihi, dan dikeluarkan dengan sebab Abil Abbas jama'atun, siapa orang banyak dari negeri mereka, diusir, diasingkan. Ada keluar dari aliran sesat dan Madura. Walam yakun dzalika qadihan fihim, dan tiada apa itu ikhraj, qadihan yaitu merusak fi dalam mereka, wala fi makhrajihim, dan tidak di dalam tempat keluar mereka, walal munkiri alaihim, dan tidak orang yang ingkar atas mereka. Wa qad wa katsirun min hadzal naw' kabdil farid, dan sungguh terjadi siapa orang banyak daripada ini macam seperti Ibn al-Farid wa Ibn Arabi. Di sini ada alnya, tapi yang dimaksud Ibn Arabi Muhyiddin di sini. Wa Shastari ya, di sini ya. Shastari ini Abdul Hasan Ali bin Abdullah An-Numairi. Bukan Tustari, Shastari di sini. Wa Ibn Sab'in, dan Ibn Sab'in nama orang. Ma imamatihim bil ilmi, beserta keimamannya mereka di dalam ilmu, wadhurihim bidyanah, dan tampaknya mereka di dalam beragama. Falyattaqil mu'min, maka hendaknya berlindung, takut siapa orang mukmin dari akan itu, musyfiqan ala dini, karena atau hale melindungi, nisr makna salah, akan agamanya mukmin. Faran, karena atau hale atau karena di sini. Falyattaqil mu'min dzalika musyfiqan, hale takutlah karena ya. Takut sambil hale takut artinya nisr, menamingi atas agamanya, hale buruk mimawaridul ghalat, dari perkara-perkara yang mendatangkan salah. Raji'an, hale kembali li usulil i'tiqad, akan asal-asal i'tiqad yang asli. Qaiman mal haqqi bil kalam, hale menegakkan beserta kebenaran bil kalam fil qaul, dengan berkata di dalam qaul, la fil qail,
punten idalem orang saja. Artinya kita menerima kaulnya. Kalau kaulnya baik, kita ikuti dari siapapun. Kalau kaulnya benar, dari siapapun kita ikuti. Kalau kaulnya tidak benar, siapapun yang berbicara kita tinggalkan. Wa qailan fi mithli ulaika al-qaum ma kana min qawlihim muwafiqan lil kitab was sunnah. Wa qailan, dan yang berbicara dan hal yang berbicara di sini jadi apa di sini? Hah? Oh, atapki. Oh, simpail jadi hal ini atap kepada qaiman. Wa qailan, dan hal yang berbicara fi mithli ulaikal qaum, di dalam umpamanya mereka kaum. Maka min qawli muwafiqan, selagi ada min qawlihim, selagi ada qaul min qawlihim, daripada qaul mereka, muwafiqan yaitu sesuai akan Alkitab was sunnah. Fa ana a'taqidu, maka adapun aku yaitu mengatakan aku wa akan qaul. Wa ma la fa ana akilu ilmuhu ila arbabi. Dan adapun perkara yang tidak, maka yaitu adapun aku yaitu memasrahkan aku akan ilmunya ilmunya kalam ila arbabi, kepada arbabi, orang-orang yang mempunyai al-kalam atau qaul. Munazzihan qalbi, hale mensucikan akan hatiku an i'tiqadi zahiri, dari mengiktikadi zahir kalam. Wa iyyahum kadzalik, wa iyyahum kadzalik. Munazzihan qalbi an i'tiqadi zahiri wa iyyahum, dan kepada mereka kadzalik, seperti itu juga. Artinya kita seperti halnya kita memasrahkan qaul atau kalam kepada arbabih, begitu juga orangnya itu sudah kita pasrahkan kepada diri mereka. Waqad nassa ala dzalika Syekh Waliyuddin Al-Iraqi, dan sungguh menetapkan akan itu al-kalam ini qaul bahwa ini tidak boleh, ini jangan. Siapa? Syekh Waliyuddin Al-Iraqi fi Ajwibatil Makkiyin, di dalam kitab Ajwibatil Makkiyin, menjawab pertanyaannya orang-orang Mekah. Fandurhu, maka lihatlah akan kitab Ajwibatil Makkiyin. Wa min dzalika qaulu yahu ila akhiri, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.